Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladi wa dzurriyyati wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in ulamil amilin al musannifin khususan Sayyidina Syamsul Qadir al-Jilani wa lasabil sanfibana khususan Imam Nawawi wa ila jami'an hadara fi hadzal majlis syaulillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis al-ishrun utawi iki iku hadis kang nomor 20. Hadis kang nomor 20. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Saking Abu Mas'ud atau Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari kang bangsa Ansor. Jadi termasuk sahabat Ansor. Ansor itu sahabat yang suka menolong, maka dijuluki Ansor. Al-Badri kang bangsa Badar. Berarti Abi Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang ikut di dalam perang Badar. Qala dawuh sapa Abi Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bersabda, inna mimma adrakan nas, inna mimma sak temene setengah saking barang, sak temene setengah saking barang, adraka kang meruhi itu mengetahui, sapa annasu menungso, sak temene setengah saking barang, adraka kang meruhi sapa annasu menungso, min kalab min nubuwah, saking kalame para nabi atau saking pengendikane kenabian. Al-ula kang kawitan, kang terdahulu. Kalau diartikan hadis yang ke-20 ini, inna mimma adrakan nas, sesungguhnya termasuk perkataan para nabi yang terdahulu, sesungguhnya termasuk perkataan nabi yang terdahulu yang diketahui oleh manusia gitu. Sesungguhnya termasuk perkataan para nabi yang terdahulu atau perkataan kenabian yang terdahulu yang diketahui manusia, yaitu apa? Idza lam tastahi tatkalane ora isin sapa sira, tatkalane ora isin sapa sira, apabila kamu tidak malu, fasna mongko agawe sira
Jika kamu tidak malu maka berbuatlah ma ing perkara sita kang karep sapa sira, maka berbuatlah sesukamu atau dengan sesuatu yang kamu sukai, yang kamu inginkan. Jika kamu tidak punya malu maka berbuatlah sesukamu. Ini adalah dawuh para nabi-nabi yang terdahulu. Jadi malu dalam keterangan yang lain adalah sebagian dari iman. Isin itu penting ya. Ojo sampai ngisin-ngisini ya. Semua hal itu perlu dipikirkan sampai tidak ngisin-ngisini. Mbah isin marang Gusti Allah. Ora salat iku ya isin, arep lakoni maksiat ya arep lakoni maksiat ya isin. Arep mendolimi tanggane ya isin. Lah, dengan malu itu manusia akan terhindar dari sifat buruk dan yang lainnya. Ngoten. Bahkan dawuhe Mbah Bisri Mustafa, jika seseorang sudah tidak punya malu, maka akhlaknya sudah jelek. Wis gak duwe isin karo sapa wae. Apalagi ya namanya nggak punya malu itu satu di hadapan Allah, di hadapan manusia. Masya Allah. Malu itu setengah dari iman atau bagian dari keimanan. Jadinya orang berbuat maksiat itu ketika dia tidak izin, dia sejatinya sudah imannya sudah turun. Oh, ini Mbak kitabnya, kasihkan. Anunya begitu. Tetapi dalam konteks tertentu malu itu ya perlu. Malu juga maaf apa itu? Dalam konteks tertentu kita tidak boleh malu, bahasanya begitu. Dalam hal apa, Pak? Kita enggak apa ya? Tidak boleh malu itu dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Coba mau pidato malu, mau khutbah malu, mau jamaah malu, mau kuliah malu, selesai. Dalam hal kebaikan kita tidak boleh malu. Ini kalau saya malu, ngajar kok malu, nggak jadi. Nggak jadi. Sawan-sawan juga. Sawan kalau malu wis ndak berangkat. Wah, aku isin apalagi sepuh nggih Pak Nur. Aku isin karo cah nom-nom, wis enggak berangkat. Oke. Enggak berangkat. Wah, aku wis duwe bojo, ngaji bareng. Wih. Itu malu di dalam kebaikan itu tidak dibenarkan. Lah, malu yang dibenarkan itu dalam konteks kejelekan, malu melakukan maksiat, malu melakukan kedurhakaan, malu melakukan kezaliman. Lah itu baru namanya malu. Bahkan dalam syarahnya ini para hadirin, dalam syarahnya itu dijelaskan Arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 kesunahan para rasul. 1 at-ta'atur. Ta'atur itu memakai minyak wangi. Baik laki-laki perempuan dalam hal fresh ya.
Panjenengan semua itu kalau punya teman yang bau keleknya itu pasti akan beda rasanya dibanding dengan yang pakai minyak wangi. Seger gitu. Tadi saya juga pakai minyak wangi ya. Walaupun enggak, minimal saya yang bisa mambu gitu ya. Jadi mambu seger, walaupun enggak pakai minyak wangi ya mambu molto. Orang mambu keringet dan sebagainya. Ya kecuali memang keringetan. Nganggo Rexona mungkin. Lah, nganggo minyak wangi itu sunahnya Rasul gitu. Tapi jangan berlebihan. Perempuan boleh, Pak, boleh. Yang penting tidak berlebihan. Dan begitu. Yang kedua termasuk sunahnya Rasul nikahu, nikah. Nikah Mas pada saatnya Mbak nikah itu sunahnya Rasul tapi pada saatnya ya, ini belum siap ya jangan dipaksakan. Yang ketiga wasiwaku, siwak. Pakai siwak. Kalau sekarang ya niatnya pakai sikat gigi, itu bagian dari siwak. Nah yang terakhir wal haya'u. Jadi sunahnya Rasul itu termasuk malu, izin. Luar biasa. Lah wong sing korupsi ngono kae ya gak izin sebenarnya. Gak punya malu. Malah pede kadang. Waktu di sidang malah pakai peci, pakai mukena, biasanya ndak. Habis itu dada-dada loh. Iki piye iki? Waktu korupsi malah korupsi gak punya malu, kuadrat, drat itu ya. Sedangkan waqala al-Fudail dijelaskan oleh Imam Fudail dalam syarah Arba'in ini di dalam kitab Al-Jawahir Al-Ulu'iyah. Khamsatun min alamati syiqaq. Ada 5 tanda keburukan atau tanda penderitaan. Jadi ada 5 tanda kesusahan atau penderitaan yang akan dialami manusia. 1, al-qaswah. Atine atos. Ora gelem dikandani, belum diberi masukan, nggak mau diberi kritik saran. Nek atine wis atos, ini tandane lama-lama dia akan menderita. Apalagi merasa benar, merasa paling pinter, merasa paling ini, nah ini bahaya ya. Wa jumudul ain, mempunyai atau matanya kering dari nangis. Orang itu nggak pernah nangis itu lama-lama menderita. Artinya nggak pernah menangis, aikillatu dam'iha min khasyatillah, sedikit nangisnya dari takut pada Allah. Saya sering mengatakan nek latihan nangis sering-sering ngiris brambang. Oke, dilelatke sithik-sithik. Ngiris mawon. Ngiris apa brambang. Terus mikir kuburan, mikir sing nah, lama-lama menangis, mikir orang tua bareng. Selanjutnya yang ketiga, tanda seseorang akan menderita susah, wakilatul haya. Malunya sedikit, ora duwe isinan. Gitu loh. Ora isin. Pakai baju ngapret gak isin, pakai motor wur itu ya ora isin. Pakai uangnya rakyat tadi ya nggak izin. Na'udzubillah min dzalik. Wa rughbah fid dunya, yang keempat cinta dunia. Yang kelima watulul amal, panjangnya harapan yang bisa membebani pikiran.
Sampean niku rasa terlalu membebani pikiran dengan panjang angan-angan. So aku dadi apa bar kuliah? Kerja ning ndi? So bojoku piye? So anakku piye? So duwe omah durung anakku lho. Urung nikah wis mikir tekan ndi. Lah ini tolol am. Ini bahaya ini. Orang yang panjang angan-angannya ini lama-lama menderita. Sing dipikir saiki sesuk ya aja terlalu banter mikire. Malah jeglek. Sok anakku pek dadi apa, sok duwe omah pira, sok piye nek tak tinggal, sok nek walah nek tak tinggal haji nek tanggal umroh. Ndak usah terlalu napa nggih bahasane. Berangan-angan yang panjang dan itu akan memberatkan pikiran hati yang itu malah menderita gitu nggih. Wis kudune yakin, bismillah wis tak cukupi nggih diserahke pada Allah yang menjaga. Allah yang menjaga lalu baru keluarga dan yang lainnya gitu dah pun cukup gitu. Itu salah satu bagian dari bahwa malu di dalam hadis yang ke-20 al-ishrun adalah bagian penting yang harus kita tanamkan di mana saja. Arab ngerjake uwas itu ya isin marang Allah sing ngawasi. Kudu isin karo awake dhewe. Kudu isin karo wong tuane sing biayai, ternyata malah melanggar aturan gitu. Itu beberapa poin dari malu gitu. Malu sangat penting sebagai penghias akhlak yang mulia. Bahkan dalam hadis Nabi, al-haya'u khairun kulluhu, malu itu semuanya baik. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair, orang yang malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan pula. Malah dadi wong seringe ngisin-ngisini, mbuh ngisin-ngisini tanggane. Umpama membuang sampah itu sepele. Membuang sampah itu kalau nggak di-manage dengan baik itu jadi masalah. Ya kan? Apa yang ini yang terjadi itu di Ngablak itu. Itu buang sampah sembarangan, akhirnya ada mungkin 1-2 masyarakat yang nggak terima, akhirnya disebar sekalian. Ini sudah beberapa kali kejadian. Ini kok ya orang duwe isin nih, sing buat di pinggir itu. Ya memang kalau nggak punya malu ya akhlaknya sudah hilang dirinya ya. Itu kalau yang ya pasti kalau orang nggak punya malu ya akan apa tadi fasna masyita sakarmu kono gitu bahasanya. Sakarmu itu malah berbahaya ya. Hidup tidak pernah ada aturan itu bahaya, bebas itu malah bahaya ya. Bebas itu malah bahaya. Monggo al-haya menjadi perangai hidup kita dimanapun kapanpun berada. Karena malu itu adalah mahkota kita semua. Nggak harus perempuan, laki-laki juga. Mungkin yang biasa wong wadok sing isin ya. Tapi laki-laki juga perlu. Umpama besok kalau mas-mas ini sudah menikah, kuniki kok ya isin nek sering masih ngatong karo maratuwane, karo bapak ibuke. Justru kudu malah kadang-kadang ngei rezeki, bukan ngatong terus ngandelke maratuwa lho. Wong dikuliahake dhuwur-dhuwur kok ora pangerten, kok malah ra isin. Isih gatong. Biasanya itu. Lah ketika kita punya rasa malu, oh ya aku wis gede, mosok aku sik ngatong karo mara sepuh sik ini ya. Tapi sekali-kali 2 kali tidak masalah kayaknya. Karo itu darurat. Kalau enggak ya kudu isin ta ya. Kudu isin itu. Karena kuliah itu kan mandiri, sudah mandiri ya.
Oke, lanjutnya al hadis al hadi wal isrun. Utawi iki ku hadis kang nomor selikur an Abi Amr wakila saking Abi Amr wakila lah didhawuhake atau dikatakan Abi Amroh Sufyan, yaitu Abi Amroh Sufyan bin Abdillah atau yang terkenal dengan Sufyan bin Abdillah. Dari Abi Amr atau dikatakan juga Abi Amroh Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Sufyan bin Abdillah, kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah, Kanjeng Rasulullah, kul dawuh panjenengan limarang ingsun. Saya berkata pada Rasulullah, wahai Rasul, berkatalah kepadaku atau bersabdalah kepadaku fil Islam, dalam agama Islam. Qaulan ing perkataan, dawuhlah wahai Rasul dalam Islam suatu perkataan, suatu ucapan, la as'alu anhu, ora takon sapa ingsun anhu sangking qaul, suatu perkataan, suatu ucapan yang saya tidak bertanya lagi tentang ucapan atau perkataan tersebut pada siapa? Ahadan ing wong suwiji. Katakanlah padaku wahai Rasul dalam Islam tentang suatu ucapan atau perkataan yang mana saya tidak bertanya tentang perkataan tersebut pada seseorang ghairaka ahadan wong suwiji ghairaka sakliyane panjenengan. Suatu perkataan yang saya tidak bertanya lagi pada seseorang pun selain panjenengan, selainmu wahai Rasul. Berarti yang ditanya hanya Rasul. Ya. Katakanlah padaku suatu ucapan dalam Islam yang mana saya tidak lagi bertanya pada seorang pun selain kamu wahai Rasul. Qalat dawuh sinten Rasul, kul ngucapo sira, katakanlah kayak Bang Haji Rumah Irama ya. Katakanlah amantu, saya beriman, amantu kula beriman sapa ingsun bilai kelawan Allah, sumastaqim nuli istiqomah sira, katakanlah saya beriman pada Allah lalu istiqomah lah. Jadi perkataan itu apa isinya? Tentang keimanan dan keistiqomahan. Istiqomah itu berat Mas dan Mbak. Yang mudah itu istirahat. Atau yang ringan itu istirahat. Yang berat itu istiqomah. Bahkan istiqomah dalam qaul para ulama, al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dibanding 1000 karomah. Gitu. Lah, supaya istiqomah dawe Gusmus apa ini? Kalau melakukan sesuatu jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan itu bisa jadi tidak istiqomah. Termasuk sedekah ini nggak boleh berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu tidak baik. Artinya apa? Artinya ya sithik istiqomah. Kalau banyak ya kudu melihat keluarganya sudah tercukupi belum. Begitu. Wong keluarganya belum tercukupi malah sedekah melebihi nafkah yang diberikan kepada keluarganya, itu berlebihan. Itu tidak baik. Itu pasti suatu saat nggak bisa istiqomah. Jadi istiqomah dalam hal apapun. Ya, kalau dalam hal ini keimanannya harus diistiqomahkan. Gitu.
Kalau syarahnya ini, kalau dalam bahasa hadis ini itu berarti maknanya amantu billah itu ai jadid imanaka bihi halakaunika dzakira bilisanika. Jadi perbaikilah imanmu dengan selalu berzikir pada Allah. Maksudnya beriman itu bisa diperbarui dengan zikir. Astagfirullah, alhamdulillah, wa mutadzakiron bijananika ay qalbika, dan berzikir dengan hatimu. Selain itu juga meningkatkan keimanan, zid fi imanika billahi bitafakur, dengan tafakur, merenung. Kok iso ngene ya? Lho, urip kok iso ngene? Kok kowe kali iso milih banyune ya? Kok watune iso ditembus air? Nah, itu namanya tafakur, merenung. Nah, ini penting. Di dalam ciptaan Allah itu namanya iman. Salah satunya itu. Ya kalau iman ya iman pada Allah berupa tadi ya, zikir baik dengan lisan dan hati, dan bertafakur kepada makhluk atau ciptaannya Allah. Istiqomah itu apa maksudnya? Ala fi'lil ma'murat wajtinabul manhiyat, melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Istiqomah memang berat. Ngaji itu loh, itu kan apa? Kalau nggak istiqomah ya berat. Alhamdulillah ini, alhamdulillah masih istiqomah. Dulu hanya berapa yang jadi kan Pak? Hanya satu tetap ngaji. Sekarang ini sudah bertambah pesertanya. Mbak alhamdulillah datang. Baru Mbak ya. Nah, istiqomah gitu. Nah, seminggu sekali ya Mbak. Nah. Wajtinabul manhiyat, dan menjauhi larangan. Ya. Menjauhi hal-hal yang tidak baik. Gitu. Lah, kalau kita lihat hadis ini jawabnya switik ya, amantu billah sumastaqim gitu. Ya kan? Ini maksudnya apa, Pak? Ini kalau dimaknai khairul kalami maqala wadala. Sebaik-baik perkataan itu sedikit tapi memberikan petunjuk. Orang gabrul ngalor ngidul gak jelas. Nah, perkataan yang baik itu ya sistematik gitu. Urut, jelas gitu. Lah, didhawuhke juga kasratul kalam qad taj'alul hadisa amikon. Banyak perkataan itu kadang menjadikan perkataan itu malah menjerumus pada hal-hal yang sulit untuk dipahami. Jane sithik, jane itu ya bahasa sithik, tapi tidak pada intinya. Arep ke Salatiga harus ke Semarang dulu, muter neng Purwodadi sampai Surabaya balik deh. Itu kan kemana-mana, nah, gitu. Itu tafsirnya seperti itu atau syarahnya. Gitu ya. Bahkan di dalam syarah apa itu dalam satu kitab dijelaskan bahwa ada 3 hal yang merusak umat-umat terdahulu. 1, kasratul kalam, hiji akeh ngomongi, banyak bicara tapi kadang nol tindakan. Itu wakeh nggih. Wakeh ngomong tapi nek kon kerja gak gelem. Oh, dalam rapat itu akeh memberi ngene-ngene gitu, tapi kalau pas kerja atau apa actionnya ndak ada. Itu wakeh ngono kuwi modele. Itu ternyata membuat rusaknya suatu tatanan. Gitu. Jargone gitu. Yang kedua, kasratul to'am, kakean mangan, sithik-sithik mangan.
Iya. Sithik-sithik mangan. Tapi ngaji ngene iki ampun mikir mangame mesti ana ngoten mawon, mboten usah dipikir. Kok lawae apa, kok seneke apa, ndak usah dipikir nggih. Ben mboten apa kakean mikir panganan. Termasuk poso wingi kathah mikir panganane napa mikir napane? Mikir bukane. Mikir bukane. Bukane apa? Yang terakhir tadi banyak bicara, banyak makan. Yang terakhir kasrotul manam, diakhiri mim semuanya. Kakean turu. Nah, mas-mase, mbak-mbake, ojo kakean turu. Kakean turu itu membuat rusak tatanan uripe awake dhewe atau tatanan keluarga. Ngono nggih. Nah, tuh yang terakhir al hadis susani wal isrun. Utawi iki hadis kang nomor 22. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Saking Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, kang bangsa Ansor, beliau berarti juga termasuk sahabat Ansor tadi yang suka menolong. Begitu. Ana rajulan sak temene wong lanang saala takon sinten rajul bahwa ada seseorang laki-laki yang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko takon sapa rajul, araita ana ta ningali sapa sira atau ana ta ningali sapa panjenengan. Berarti ini ucapannya rajul kepada Kanjeng Nabi. Araita ini makna yang lain, akhbirni, berilah kabar saya wahai Rasul. Ini beritahulah saya, berikanlah informasi pada saya wahai Rasul. Idza sholaitu tatkalane salat sapa ingsun, apabila saya sudah salat maktubah, salat fardu ya. Apabila saya sudah sholat maktubah atau sholat fardu, kalau sarahnya ini al-mafrudat, sholat yang difardukan atau 5 waktu itu. Apabila saya sudah sholat 5 waktu atau sholat maktubah, wasum tu Ramadan lan poso sopong ingsun Ramadan ing wulan Ramadan, dan saya sudah puasa bulan Ramadan. Wa ahlal tulan ngalalake sapa ingsun, dan saya sudah menghalalkan al halala ing barang kang halal, dan saya sudah menghalalkan sesuatu yang halal atau yang halal. Wa haram tulan ngaromake sapa ingsun al harama ing haram, atau makna yang lain saya sudah menjauhi hal-hal yang haram. Nah, ini walam azid lan ora nambahi sapa ingsun, dan saya tidak menambahi ala dzalika ing atase mengkono-mengkono. Ya salate ora ditambahi ke eneng salat zuhur itu 5 rakaat maksudnya, atau subuhe 4 rakaat. Mboten walam azid ala dzalika lan ora nambahi sapa ingsun ala dzalika ing atase mengkono-mengkono kang den sebut. Sayan ing suwiji-wiji, dan saya tidak menambah sedikit pun sesuatu pada hal-hal yang telah disebut di atas. Adkhulul jannah, ana ta bisa masuk sapa ingsun al jannata ing swarga. Apakah saya bisa masuk surga wahai Rasul apabila tadi sudah sholat, puasa, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram atau menjauhi yang haram. Kala mongko dawuh sinten Rasul, naam, yo. Wis rasa angel-angel. Kadang orang itu butuh jawaban yang sedikit sudah cukup. Ora sakeh-akeh. Nggih. Kowe karo kae siap. Nduk, nggih, wis rasa akeh-akeh gitu. Soale wis ngerti. Kanjeng Nabi itu juga
ketika ada seseorang yang menemui Rasul untuk konsultasi terkait suatu perkara tertentu, masalah, itu Kanjeng Nabi ya jawabnya sesuai permasalahan atau konteks orang itu. Kenapa ini tidak disebut haji, zakat, ya kan? Cuma poso dan sholat. Ini dijelaskan di sini bahwa mungkin hadis ini itu munculnya itu zakat dan haji belum diwajibkan. Itu maknanya satu. Kenapa haji dan zakat ini tidak muncul di hadis ini? Ya karena zakat dan haji mungkin belum diwajibkan. Jawab Kanjeng Nabi kudu sesuai konteksnya. Yang kedua, mungkin juga tidak, Kanjeng Nabi itu tidak menambahkan, loh kok ora zakat, ora haji. Ya karena si penanya tadi itu karena miskin. Dia tidak perlu mengeluarkan zakat atau dia tidak bisa naik haji. Nah, mau naik haji nggak gratis kok saiki kok. Bayar kok nggih. Bayar, ra bayar ra tutuk. Ra bayar ra tutuk. Itu maknanya dua. Kenapa zakat dan haji tidak muncul di hadis ini? Ya karena tadi hadis zakat dan haji mungkin belum diwajibkan. Kemudian ya karena tidak mampu, seseorang yang datang tidak mampu. Wes dijawab Nabi, na'am. Wa makna haramtul haram lan utawi maknane haramtu al harama, haramtul harama, lafat haramtul harama, dan makna lafat haramtul harama ijtana betuhu, ya menjauhi sapa ingsun hu ing haram, ngono ya. Wa makna lan utawi maknane, maksudnya haramtul haram itu saya menjauhi hal-hal yang haram itu. Wa makna lan maknane ahlal tu halal, lafat ahlal tu halal di ayat di hadis ini, saya menghalalkan yang halal itu adalah fa'altuhu lan lakoni sapa ingsun mu'taqidan halih yakin saya melakukannya, atau dalam hal halal itu saya melakukannya hillahu ing halale halal. Saya melakukannya dengan meyakini atas kehalalannya. Mama bekerja, saya bekerja di Salatiga, yakin bahwa pekerjaan itu halal. Meyakini, maksudnya meyakini apa yang dilakukannya itu memang halal. Ngajinya halal. Nasinya halal. Masak nasinya halal. Tadi saya beli pulsa, uangnya halal. Berarti meyakini bahwa apa yang saya lakukan ini halal. Inilah makna dari halal tu, ahlal tu, halala, yaitu melakukan sesuatu dengan yakin atas kehalalannya. Itu mungkin ngaji kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa termasuk umat Kanjeng Nabi sing tadi istiqomah dalam hal kebaikan, dan yang terakhir tadi berusaha untuk berbuat sesuatu, melakukan sesuatu harus tahu kehalalannya dan berusaha dengan sepenuh hati untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad.